sehubungan dengan tantangan tersebut Pak Miswan, ini yang Bapak lakukan itu apa? Mengantisipasi keriting, daunnya, ya, terus layu itu agar budidaya tanaman cabai Bapak ini tetap berjalan baik sehingga menghasilkan yang optimal itu gimana Pak? Punya? Karena kalau Iguatave itu buahnya besar, keras, panjang, mudah perawatan juga, ya, terus disukai konsumen. Oh, oke ya. Halo sahabat Visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat Visi, sebagaimana kita ketahui, cabai telah menjadi salah satu komoditas hortikultura paling penting di Indonesia. Keberadaannya kerap menjadi pembicaraan nasional, terutama saat harganya melambung tinggi seperti akhir-akhir ini. Hal itu sebagai salah satu akibat dari faktor lingkungan yang mempengaruhi produktivitas cabai yang dihasilkan oleh para petani menurun, sehingga stok cabai menipis dan menjadikan harga jualnya meroket di pasaran. Namun demikian, di sisi lain tingginya harga cabai tentunya akan menjadi berkah bagi petani yang berhasil panen di tengah kondisi lingkungan yang sulit tersebut. Nah, di Blitar ini ada salah seorang petani cabai yang berhasil memanfaatkan momen berharga tersebut. Beliau adalah Bapak Miswan, petani cabai dari Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Seperti apa kisahnya? Ikuti podcast ini dan perbincangan saya bersama beliau setelah ini. Halo Pak Miswan ya namanya? Ya. Namanya Pak Miswan ya? Ya. Pripun kabare? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Wah, kelihatannya fresh sekali ini. Ya. Sepertinya lagi bahagia ya Pak ya? Iya Pak, lagi bahagia ini. Kenapa Pak bahagianya Pak? Ya dikit-dikit punya panenan. Oh, lagi panen. Ya. Ceritanya saat ini Pak Miswan lagi panen cabai. Ya. Oh, cabai. Oke, waduh. Tadi gini Pak. Saya senang sekali loh ketemu Pak Miswan. Namanya Pak Miswan saja atau ada kepanjangannya? Enggak, cuma Miswan gitu aja. Miswan ya, oke, sama berarti Pak Miswan, Pak Kumis gitu aja. Ya, Pak Kumis. Ya. Oke, biar akrab ya. Ya. Nah, soalnya sudah dari kemarin itu Pak, orang sekarang itu bahasanya apa Pak? Kepo Pak. Pengen segera ketemu, pengen main ke sini ketemu Pak Miswan ini karena ada cerita Pak dari banyak orang itu katanya Pak Miswan ini termasuk salah satu tokoh tani yang sukses. Padahal kita tahu toh Pak, cuaca akhir-akhir ini kan seperti ini Pak, nggak menentu ya. Katanya juga sudah mulai musim penghujan, nyatanya juga hujannya belum merata dan sebagainya. Tapi di samping itu kok cerita yang banyak saya dengar itu Pak Miswan ini termasuk sukses untuk tanam cabai di musim ini. Nah, ngomong-ngomong ini Pak Miswan, nanti saya perlu belajar banyak tentunya nanti dari Bapak ini. Nanti barangkali bisa menjadi inspirasi bagi sahabat Visi dimanapun berada ya Pak. Ya. Nah, ceritanya begini Pak. Pak Miswan sendiri ini sejak kapan sih menggeluti jadi petani lah, petani secara umum? Kalau saya sendiri, Pak, menggeluti itu sejak tamat SD itu sudah ikut orang tua. SD? Iya. Berarti SD itu sudah terjun ke dunia pertanian? Tamat SD itu ikut orang tua ke sawah. Disuruh ngelanjutin, saya nggak mau ikut ke sawah.
ngelanjutin sekolah. Ya, ngelanjutin sekolah. Akhirnya dapat setahun, saya kepengen sekolah. Pengen lagi. Ya, gitu. Terus saya sekolah. Akhirnya juga nggak tamat, Pak. Kembali ke sawah lagi. Kembali ke sawah lagi. Ikut orang tua lagi sama kakak-kakak. Oke. Ya. Jadi sejak saat itu saya menggeluti pertanian itu ikut orang tua sama kakak, ikut-ikutan gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan punya modal, bisa tanam sendiri, dikit-dikit gitu. Terus sampai sekarang ini gitu. Ngomong-ngomong ini Pak Miswan, sejak tamat SD, padahal Pak Miswan ini kan sudah berapa tahun usianya sekarang? Usia saya sekarang 40 tahun, 40 tahun, berarti ya. Sejak lulus SD itu kira-kira tahun berapa Pak? 97, Pak. 1997, sekarang tahun 2023, ya. Berarti sudah ada sekitar berapa ini Pak? Sekitar 26 tahun ya, sebenarnya sudah mulai, walaupun ikut nih Pak ya, walaupun kakak, ikut orang tua, tapi sudah mengenal dunia pertanian. Ya. Nah, padahal setahu saya Pak, menurut informasi, sekarang ini kan Pak Miswan ini menjadi petani cabai katakanlah ya. Sekarang yang ditanam ini sekarang. Nah, sebelumnya Pak, selama 26 tahun ini sebelum ke cabai itu pernah menjadi petani apa saja Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Kalau dari dulu itu Pak. Ya segala tanaman, maksudnya tanam kubis, semangka, sayuran, gambas itu sudah dari kakak-kakak saya dulu. Terus akhirnya saya bisa berdiri itu berdiri nanam sendiri itu yang saya tanam juga kubis, semangka. Belum ke cabai ya sebenarnya. Ya udah, tapi cuma dikit-dikit belajar cabai gitu. Terus akhirnya dari sedikit itu kita kan tambah lahan luas. Ya bisa tanam berbagai macam. Maksudnya ya ada kubis, ada lombok, ada semangka gitu. Tiap tahunnya gitu. Enggak cuma satu macam ya. Enggak gitu. Oke. Berarti sekarang juga menanam juga tanaman cabai ya Pak? Ya, sekarang nanam cabai. Sekarang cabai. Katanya ya baru panen ya Pak ya. Makanya wajahnya memerah seperti cabai ini Pak. Kelihatan bahagia. Ya, kelihatan bahagia Pak. Ya, di tengah-tengah kondisi lingkungan yang cuaca yang seperti ini ya Pak. Bisa panen bagus. Harga saya dengar juga bagus ya Pak ya. Sekarang lagi bagus ya Pak. Harga bagus, panennya bagus. Terus Pak, tadi kan sudah banyak sekali ya macam-macam yang ditanam ini. Terus cabai sendiri Pak, cabai sendiri yang ditanam Pak Miswan sekarang ini jenis cabai apa Pak? Itu jenisnya Igotavi Pak. Bukan keriting atau merah, apa besar, apa jenis kecil? keriting Pak. Keriting ya, berarti yang keriting. Iya. Seperti ini Pak ya berarti? Oh iya, itu seperti itu. Keriting. Terus kenapa Pak kok milih keriting? Alasannya apa kok nggak nanam yang besar saja atau yang cabai rawit kemungkinan yang lebih banyak dibutuhkan, atau punya alasan apa Pak? Kok keriting, jenis keriting? Kalau di sini itu kalau nanam cabai yang besar itu sudah Pak. Virusnya sudah banyak. Oh, kurang tahan virus. Kurang tahan virus intinya gitu. Kalau nanam cabai rawit itu perbandingannya gini Pak. Antara rawit sama keriting itu sebenarnya kalau rawit itu malah enak Pak tanamannya. Terus yang buat perbandingan itu gini Pak. Ya gimana? Coba cerita. Kalau masalah hasil dari harga umpamanya cabai rawit 70.000 dan per kilo? Ya, per kilo 70.000, terus keritingnya itu 50.000, itu masih cepatan keriting dapatnya uang. Iya, dan di tonase akhirnya nanti banyakkan keriting Mas. Artinya boleh dibilang walaupun harganya itu mahal di cabai rawit, tapi karena itu pendapatannya itu tonasenya itu lebih banyak di keriting, makanya dapat uangnya lebih banyak gitu ya. Ya gitu, intinya gitu ya. Menjadi alasan
Pak Miswan ini milih yang jenis keriting dibandingkan yang besar ataupun yang cabai rawit. Tapi sebenarnya saya sendiri juga tetap nanam Pak. Yang rawit itu tetap nanam. Enggak kok cuma selalu keriting tok enggak. Gitu. Terus dari pengalaman-pengalaman ini Pak, ini kan sering sekali kan Pak, banyak tanam juga ada kubis, ada semangka, ada sayur-sayuran dan lain sebagainya, ada gambas ya kan? Ya. Ini yang pernah itu panen dapat berapa, terus dapat beli apa atau dibuat modal apa atau gimana Pak? Saya dulu Pak, dari tahun 2014 ya. Itu juga pernah panen cabai kecil, cabai rawit. Itu sudah hibrid atau belum? Lokal. Oh, lokal ya. Oke. Lokal. Itu juga saya juga dapat mobil, Pak. Mobil? Iya. Dari tanam itu, Pak? Iya, dari tanam itu seluasan sekitar 3.400-an meter persegi. Iya. Oke, ya. Itu dapat mobil. Terus tanam apa lagi? Ya, setelah itu saya tanam timun, Pak. Timun setelah ini dapat apa tadi? Mobil. Oh, mobil dari hasil cabai rawit. Ya, ya. Kemudian tanam timun. Tanam timun itu luasan sekitar 50 ru, berarti 50 ru, 1 ru itu 1.400 meter persegi. 700 meter persegi berarti, Pak. Ya, sekitar itu. Itu dapat motor vario, Pak. 7.000 meter persegi. Iya. Nah, 7.000 dapat itu. Dari timun itu. Nah. Terus? Tapi setelahnya itu, Pak, namanya orang dapat ya, Pak ya. Akhirnya saya kan berandai-andai, Pak. Terus membayangkan ya. Tambah luasnya. Sampai 3 kali, Pak. Tambah luasnya. Tapi apa yang saya dapat? Akhirnya yong. Rugi malah ya? Nggak rugi, panen Pak. Gitu ya? Ruginya masalah harga, Pak. Harganya. Terus timun, nanam timun tambah banyak, harganya waktu panen anjlok, hancur ya, hancur harganya gitu. Akhirnya angan-angannya buyar ya. Terus itu kalau dihitung-hitung dapatan saya 18 juta yang saya belikan vario itu, kalau dihitung ya Pak ya, sudah kembali ke sawah lagi. Oh gitu iya, ceritanya. Buat modal lagi. Iya, buat modal lagi. Iya. Ada pengalaman lain Pak, kemungkinan Pak? Pengalaman lain. Sebelum tanam cabai ini, yang cabai keriting ini maksud saya, ya tadi kan macam-macam ini nanam apa lagi, dapat apa lagi? Saya nanam kubis Pak, semangka. Semangka ini saya nanam semangka bisa buat cicil, buat rumah, cicil-cicil, genteng dulu, itu. Terus nanam lagi kubis buat beli batu bata, gitu. Buat materialnya ya Pak? Material saya cicil-cicilkan Pak. Iya. Namanya orang tani Pak ya. Betul. Cuma cicil-cicil gitu, terus sampai saat ini akhirnya alhamdulillah sudah berdiri ya begini. Iya. Jadi sudah merasakan enak dapat duit makanya nggak mau sekolah itu ya Pak? Ya itu Pak. Saya kira itu di awal Pak. Wah petani sukses, saya dengar kan dari luar kan, dari kemarin-kemarin sebelum ini, petani sukses, cabai keriting. Itu loh, desanya Kolomayan. Ya. Oh itu namanya Pak Miswan. Saya itu tadi ingin segera tahu ketemu Bapak ini gitu. Itu malah saya sendiri nggak ngerti Pak. Gitu ya? Nggak ngerti kalau saya banyak orang tahu saya nanam gini-gini nggak ngerti. Nggak ngerti juga karena saya cuma ya terus kalau pagi ke sawah gitu-gitu aja nggak pernah. Niku apa itu Pak? Kalau saya nanam itu saya juga nggak bilang sama teman-teman atau siapa-siapa, cuma buat saya yang menilai itu kan orang lain Pak. Ya betul. Walaupun Pak Miswan itu tidak pernah ngomong ke sana sedikit, tapi kan orang-orang pada tahu kan. Ternyata itu kesuksesannya Pak Miswan itu sudah tersebar kemana-mana, terutama sukses nanam cabai keriting di tengah kondisi yang seperti ini Pak ya. Iya. Ternyata juga tidak salah yang dibicarakan orang-orang yang kemarin saya dengar Pak. Ternyata memang cerita dari
Pak Miswan itu ternyata kan banyak, sudah dari lulus SD ya, Iya, nanam iya. ini, Iya. nanam ini, ikut kakak, Iya, ikut kakak, ikut orang tua. Iya. Saya sudah merasakan seneng ya kan, Iya. bertani, Iya. kemudian apa ingin mandiri kan istilahnya begitu ya, Iya, Pak ya. Iya, Iya, iya. ingin mandiri. Kadang-kadang susah loh Pak, jarang loh Pak, orang mau bertani dengan tekun dan lain sebagainya itu seperti Bapak ini kan jarang. Makanya mudah-mudahan ini Pak Miswan ini menjadi inspirasi Pak bagi Iya, ya, petani Pak. yang Iya, lain. mudah-mudahan, ya. Terus bedanya Pak, sekarang bedanya tanam cabai khususnya, kembali kita ke cabai ya Pak. Iya. Nah ini tadi baru panen cabai itu kan hari ini panen berapa kali Pak? Sudah keberapa? Sampai saat ini yang ini ya Pak ya, ini sudah petik kelima. Kelima. Ya, kelima. Ya, kelima, Pak. kelima. Terus sih rencana kalau nanti setelah panen semua ini dapat uang banyak puluhan juta mau bangun rumah gitu ya Pak ya? Atau sudah bangun rumah Pak? Saya tadi ada saya lewat ada rumah besar itu katanya rumahnya Pak Miswan. Apa bener itu dari cabai itu tadi Pak? Iya Pak, itu dari cabai ya. Gitu ya Pak ya? Ya. Waduh, berarti ya benar-benar hasil di musim sekarang nih ya Pak. Iya Pak. Iya, Nah, kembali sekarang ke cabai Pak. Bedanya Pak, bedanya tanam cabai zaman dulu Iya. dengan tanam cabai sekarang itu secara umum itu kalau menurut pengalaman Pak Miswan gimana Pak? Boleh diceritakan? Kalau nanam cabai zaman dulu dengan sekarang Pak ya, bedanya itu masalah di lahannya Pak, di tanahnya. Kalau dulu itu tanah masih muda, dalam arti masih muda nih itu Masih seger ya? masih seger. Kalau ditanami nggak gampang virus Pak. Tapi kalau yang sekarang tanahnya itu sudah lelah, lelah apa Sudah lempoh, jenuh ya? jenuh Pak ya. Cara jate niku pun telas, ngoten nggih. Ya, oke. Itu terus ditanamin cabai-cabai ini. Itu Cabai-cabai efeknya, biasa maksudnya ya? Itu efeknya nggih. Apa itu efeknya teng keritingnya niku lho Pak. Oh, ada ya seperti hama atau penyakit ya, gitu ya Pak ya. Iya. Karena tanahnya yang sudah jenuh itu ditanami varietas yang asal-asalan, Ya. tidak mendukung gitu ya Pak. Tanahnya Sehingga- nggak mendukung ya. Pak. Tanahnya nggak mendukung. Nah, dari jenengan pengalaman tanam cabai sendiri Pak, Ya. itu kendala utama atau tantangan yang dihadapi itu yang paling menurut Pak Miswan itu paling menantang atau tantangan sebagai yang berat yang kira-kira itu bisa menggagalkan panen atau dan apa itu Pak kira-kira? Yang pertama itu Pak, dari keritingnya daun itu Pak. Namanya keriting ya? Ya, daun keriting kalau di sini istilahnya namanya jebuk. Oh, itu ya? Jebuk, ya, itu jebuk itu. Bahasa Jawanya jebuk gitu ya? Bahasa Jawa jebuk. Yang keduanya layunya Pak. Oh, layu. Ya. Oh, ya, berarti tantangan utamanya itu ya? Ya, tantangan utama Terus itu. sehubungan dengan tantangan tersebut Pak Miswan, ini yang Bapak lakukan itu apa? Mengantisipasi keriting, daunnya, ya terus layu itu agar budidaya tanaman cabai Bapak ini tetap berjalan baik sehingga menghasilkan yang optimal itu gimana Pak? Punya cara Pak Itu Miswan? kalau cara saya Pak, cara saya itu masalah di pengolahan lahan dulu ya. Pengolahan lahan itu kalau saya sebelum ditanam itu tanah harusnya dibajak dulu Pak, diolah diolah ya, dulu, betul, diratakan ya. Terus akhirnya tapi itu pun diberi kompos Pak. Ya. Olah yang dibajak itu diberi kompos, terus diratakan, terus didiamkan Pak. Didiamkan selama 15 hari sampai 20 hari. Nah setelah itu baru diolah Pak. Nah kalau di sini namanya dicemplong, buat gulutan itu Pak. Oh ya, buat dicemplong. Ya dicemplong di sini. Oh, istilahnya sini ya, Ya. istilah Blitar dicemplong. dicemplong buat Bagus juga. gulutan. Ya. Ya gitu. Terus setelah itu kalau sudah selesai dicemplong, lalu kita beri pupuk dasar. Pupuk dasar berupa pupuk Kandang. bukan Pak. Oh, bukan ya? Bukan. Oh, ya juga dari kimia juga. Nah, bukan ya dari kimia, tapi yang kimia N-nya kecil Pak. Gitu. Kalau masalah pengobatan
Yang dari pengalaman saya Pak, saya itu nggak pernah ngobat waktu pagi hari Pak. Nah, Kenapa Pak? Alasannya gini Pak, kalau saya karena obat-obat yang saya pakai itu panas Pak obatnya Pak. Sebentar, saya potong. Ya. Paginya itu sekitar jam berapa? Paginya sekitar jam 6 sampai. Mulai jam 6 ya? Ya mulai jam 6. Ya. Dihindari ya berarti Pak ya? Menurut Pak Miswan itu saya loh Pak. Caranya Pak Miswan itu dihindari ya? Alasannya itu tadi? Alasannya karena obatnya panas. Nanti kalau mengenai daun ya, daun yang pupus-pupus itu, obatnya udah panas, terus ketambahan kepanas lagi, bisa-bisa jadi gosong Pak. Gosong, ya, terbakar. Terbakar ya Pak. Iya, Itu iya. mitur saya Pak. Iya. Tapi kan saya pakai tiap sore Pak. Sore hari. Aplikasinya sore. Aplikasinya gitu, sore hari. Alasan saya yaitu kalau sore seandainya kena obat panas, terus kalau malam kan kena dingin ya, dingin ya. Dinginnya itu Iya, kan iya. enggak langsung gosong Pak. Iya, betul. Gitu. Ya. Masuk akal juga Pak. Ya, Jadi masuk akal juga. Sore hari juga bisa karena udara sudah memakai cuaca panasnya sudah semakin redup, Ya. sehingga tidak nambahi panas gitu Ya, maksudnya. ya gitu Pak. Intinya Itu begitu ya Pak. Pengalaman saya gitu Pak. Iya. Terus Pak, jadi menurut Bapak tadi kan di awal sudah ngomong bahwa tanah ini sudah lelah, jenuh dan sebagainya. Kemudian cara kalau ditanami benih yang asal-asalan, cabai asal-asalan itu, apalagi yang tidak bermerek istilahnya Pak ya, Ya. yang hanya lokalan itu sudah nggak mampu ya Pak istilahnya. Ya. Berarti pemilihan varietas benih itu juga penting ya Pak menurut Pak Miswan ini? Penting Pak, itu kita harus pandai-pandai milih Pak, nggak asal-asalan tanam. Karena kenapa? Kalau kita cuma asal-asalan tanam, yang rugi kan kita sendiri. Nanti kalau ada apa-apanya, iya, betul. Gitu Pak. Oke, berarti salah satunya untuk keberhasilan usaha tani cabai itu juga dari awalnya itu pemilihan varietas yang baik dan tepat Iya, Pak. kan Pak ya? Iya. Nah, itu sangat berpengaruh ya Pak ya? Ya, sangat berpengaruh tuh Pak. Sekarang saya penasaran Pak. Ya. Penasaran sehubungan cabai jenis keriting Ya. yang Pak Miswan tanam sekarang ini, yang tadi katanya sudah petik 5 kali. Ya. Nah, ini mereknya apa Pak? Ini mereknya Igo Tavi Pak. Igo Tavi. Tavi. Ya. Yang dari cap kapal terbang? Iya, kapal terbang. Oh, dari PT BC International TBK Ya, itu ya, Pak. ya. Igo Tavi ya Pak. Igo Tavi ya. Ini sudah petik yang kelima. Ya Pak. Terus kalau menurut Bapak sendiri, Igo Tavi ini cara budidayanya itu mudah apa tidak sih? Igo Tavi itu Pak. Yang saya alami ini itu kalau seandainya sampai terkena yang saya katakan tadi, Terkena itu ya, keriting itu ya. Keriting itu ya. Itu masa pemulihannya, pertumbuhannya cepat Pak itu Pak. Keunggulannya itu. Berarti salah satu alasan Pak Miswan ini kenapa memilih Igo Tavi, Ya. karena ya namanya makhluk hidup, Ya. termasuk tanaman, ini Ya. kan juga rentan terhadap hama penyakit. Iya, Pak. Ya. Iya. Kalau yang lain Igo Tavi, kemungkinan kalau kena keriting yang jebuk itu tadi, Ya, itu pulihnya susah kan gitu. Pulihnya susah, lama Pak pulihnya. Lama. Tapi kalau Igo Tavi, Cepat Pak. Pemulihannya itu cepat. pernah ada pengalaman Pak di lahan sekitar Bapak gitu yang Pernah Pak, pernah dari punya saya sendiri Igo Tavi, dari tetangga sebelah bukan Igo Tavi? bukan Igo Tavi. Itu yaitu perbedaannya di pemulihannya itu. Berarti lebih cepat pulih gitu ya. Ya. Ibarat anak itu sakit, Ya. sama-sama diobati, Ya. satunya ini karena bukan Igo Tavi ya ini ya, bukan merek Igo Tavi, yang anaknya satu ini tadi itu susah sembuhnya gitu ya. Iya, iya. Tapi yang satu ini karena anak si merek Igo Tavi, Ya. dikasih obat baru sekali sudah bisa lari lagi gitu Ya. Pak ya. Begitu ya ceritanya. Larinya udah kenceng Pak. Wah, udah kenceng sekali ya. Bahkan Pak dikejar motor pun nggak nyampe. Nggak nyampe. Baik, makanya saya penasaran sekali Pak. Berarti salah satu alasannya begitu ya Pak. Iya. Selain itu Pak, kelebihan Igo Tavi
dibanding dengan cabai keriting merek yang lain? Pak Miswan ini pernah nanam cabai hibrida keriting merek lain apa belum sebelum ikut TAFI? Belum Pak, lokalan Pak. Oh lokalan. Iya, oh berarti memang keriting merek lokal gitu ya. Iya. Terus sekarang kenapa pindah ke ikut TAFI hibrida ini? Karena Pak, karena kalau ikut TAFI itu buahnya besar, keras, panjang, Mudah perawatan juga. ya, terus disukai konsumen. Oh, Gitu, Pak. oke ya. Ya, dari cerita-cerita malah ini khusus mengenai ikut TAFI nih Pak. Pemilihan varietas tadi tepat. Berarti Pak Miswan ini memilih varietas ikut TAFI ini sudah merasa tepat sehingga yang lain tuh hasilnya nggak seberapa. Yang tadi ya Pak, yang tadi tetangganya bukan. Iya. Yang Pak Miswan ini ikut TAFI sehingga tetap berhasil. Ya. Kemudian menghasilkan banyak, dapat rumah ya Pak ya. Iya. Selain pemilihan varietas, kalau ini Pak, saya tanya luasan yang Bapak punya. Bapak, saat ini yang Pak Miswan tanami untuk Igo TAFI ini ada berapa luasannya Pak? Itu luasannya 200 ru. 100 ru. Ya, berarti kalau dimeterkan itu sekitar 2.800 meter persegi. Pak. Ya, satu ru kan kurang lebih 1.400 Ya, meter kurang persegi, lebih, ya. dikalikan 200. Berarti yang ditanami sekarang Igo TAFI ini ada sekitar 2.800 ya. meter persegi. Ya. Nah, dari 2.800 meter persegi itu pohonnya biasanya jumlahnya berapa populasinya Pak? Sekitar 8.000 Pak. 8.000 batang ya? Iya, 8.000 batang. 8.000 batang. Nah, kalau Igo TAFI ini pengalaman Bapak ini panen itu rata-rata satu batang menghasilkan berapa Pak? Rata-rata sampai akhir ya Pak ya? Ya, jadi dari awal sampai akhir. Ya. Kalau Igo TAFI itu bisa Pak sampai 1 kilo Pak. Per batangnya ya? Iya. Per batangnya sampai 1 kilo. Iya. Kalau yang lain? Mungkin nggak mampu Pak. Nggak mampu? Iya. Maksimal berapa kalau yang lain? 8, 9 gitu Pak. Itu pun hibrida lain? Iya. Kalau lokal? Ya sama aja. Segitu ya berarti Iya, ya? Berarti tetap di bawahnya ini ya? Iya, tetap di 1 kilo ya? Iya. Ya ibaratnya 1 kilo. 1 kilo kali 8.000 tadi? Iya, 8.000 pohon ya? Iya. Berarti sekitar ada 8 ton ya Pak? Iya, 8 ton. Panen satu luasan itu ya Pak? Iya. Dari akhir sampai ini? Iya. Ya. Terus ini Pak, ini saya kemarin juga penasaran lagi apa benar kata petani yang sudah tanam di lain daerah Pak, Iya. itu kalau merek cabai keriting Igo TAFI itu setelah petik pertama sampai petik terakhir Iya. itu jika dirawat lagi, Iya. itu masih bisa bertunas lagi atau gimana? Bener apa enggak Pak? Itu betul Pak. Itu malah ada teman saya Pak, yang dari desa sebelah. Oh, daerah sebelahnya Iya, sana ya. Itu sudah nanam Igo TAFI. Ya. Itu bahkan sekarang sampai buah ketiga. Sudah buah ketiga. Setelah panen raya ini lah maksudnya ya. Panen pertama habis ya Pak ya. Terus akhirnya dirawat lagi. Semi lagi, ya, bersemi bawa lagi. buah lagi. Habis terus Dirawat dirawat lagi. lagi. Sampai ini ketiga ini. Bahkan yang ketiga ini katanya Pak ya, buahnya lebih lebat Pak dari yang pertama. Iya, gitu. iya. Karena gini Pak, itu masuk akalnya gini Pak. Yang saya lihat itu cangklaknya tunas itu kan dekat-dekat malah Pak yang ketiga ini. Cabangnya? Iya, cabangnya. Cabangnya ya berarti ya. Dekat-dekat ya. Yang pertama kan agak panjang Pak. Gitu, ya, yang pertama di pertumbuhan awal ya, ya pertama agak ya. panjang. Tapi lah yang kedua ketiga begini nih itu lebih dekat asalkan lebih kita pendek. Ya, cuma kita pupuknya harus lebih kuat gitu Pak. Itu Ya, pengalaman nih Ya, Pak Miswan sendiri Ya, dan temennya Pak Miswan yang di desa sebelah Ya, sudah gitu. sama-sama menanam Igo TAFI. Ya. Ternyata masih bisa berbuah sampai 3 kali lagi kalau Ya, Pak. dirawat dengan baik ya Pak.
Iya Pak. Kalau merek yang lain sama apa enggak Pak? Ya bisa bertunas lagi seperti Ecotavia. Ya sebenarnya bisa Pak, tapi kalau merek lain itu kadang-kadang ada yang layu Pak. Nggak kuat ya Pak ya? Nggak kuat mungkin. Walaupun perawatannya sama? Sama ya. Oh gitu Mungkin ada ya. yang layu gitu. Berarti itu salah satu kelebihan juga dari Ecotavia ya Pak? Iya, Pak. Yang Bapak seneng sama temen Bapak seneng itu ya? Iya. Ya katakanlah kita ndak usah mikir ini Pak, ndak usah mikir setelah panen selesai pertama, Iya. ndak usah mikir ini dirawat lagi terus bertunas lagi berbuah lagi. Katakanlah kita dari 1 kali panen aja, panen raya ya. Sebenarnya gini Pak, sebenarnya kalau kita ya tahu Pak, kalau kita itu pupuknya nggak sampai gadok, nggak sampai telat Pak ya. Ya, nggak sampai terlambat terus, pemupukan. Meskipun kita udah petik ya, kita pupuknya tetap jalan Pak. Itu malah nggak ada habisnya Pak. Nah, itu, Terus Pak, itu nggak ada habisnya, terus berlanjutan itu. Oh, bagus ini masukan ini ya. Cuma yang itu kita kalahnya kalau ada Pak. Kalau musim hujan banjir yang menghentikan cuma itu. Tapi kalau nggak ada, itu kan suatu bencana Pak itu. Ya, Pak. kalau itu bencana. di luar kemampuan kita lah ya. Tapi sebenarnya kalau terus gitu Pak, setiap 2 kali petik ya kita kocok. Pakai pupuk. Ya pakai pupuk. Nah itu kita mau gitu, terus nggak ada habisnya Pak. Oh berarti sambil panen, Ya, tetap kita dirawat. pupuk, kita rawat, Iya, biar nanti tetap ada yang tunas-tunas itu tumbuh Iya. buahnya lagi gitu Pak ya. Iya, ya punya saya ini, udah mulai unduh ke 4, 5 ini Pak ya. Ini kan sudah saya Pupuk masukin lagi, pupuk, Coach. sudah saya masukin iya. ya. Saya cokol. Ya, kalau pemanenan sekali panen dalam 1 kali panen itu sampai berapa kali Pak? Ini Ecotavia ini. Satu masa Maksud saya Pak. berapa kali petik lah sampai akhir sebelum tunas lagi tadi loh. Oh, nah itulah masalah tunas enggaknya itu kan gini Pak. Petiknya itu bisa Sebenarnya Pak ya, itu sampai bisa 20, 25 sampai lebih Pak, asalkan kita terus dirawat Pak. Yang banyakkan orang Pak ya, yang banyakkan orang lakukan itu kalau sudah dipetik, terus ndak ngopeni, nggak mau ya. ndak ngopeni ngesor, sing dupeni mek dhuwur. Diambili saja. Cuma diambil buahnya aja. Iya, Terus makannya bawah itu nggak diperhatikan lah intinya gitu. Gitu. Ini rata-rata itu rata-rata. Iya Pak Meswan, bagus sekali. Jadi info yang sangat menarik Pak ini jarang saya dapat info ini seperti ini. Jadi sambil metik, tapi tetap kita merawatnya. Harapannya itu sebelum yang kita harapkan tumbuh tunas yang kedua, ketiga dan lain sebagainya tadi tumbuh lagi. Itu fungsinya banyak Pak. Fungsinya itu buah tetap besar Pak. Ya. Kadang kan gini Pak ya, kalau udah petik kesekian 15 kali gitu ya, pokoknya itu buah mulai kecil kan gitu kan? Betul. Itu sebenarnya Pak, itu sebenarnya kalau pengalaman saya itu cuma pupuknya itu habis kurang Pak. Nyatu buah banyak Pak ya. Kalau buah banyak itu seharusnya makanannya kan banyak perlu supaya tetap kalau orang gemuk Pak ya. Iya. Tapi kalau cabai kan tetap besar. Berarti gitu. Pak, ini sama dengan Bapak dengan saya. Ya, gimana? Makannya banyak itu harusnya kumisnya tambah tebal, gitu. jenggotnya tambah tebal. Tapi ini saya kerok Pak ini Pak. Oh gitu ya. Sebenarnya tebal Pak ini. Tebal Pak. juga ya. Iya tebal. Karena itu dikasih nutrisi terus itu tadi ya, Iya. dipupuk terus tadi. Iya. Begitu ya berarti ceritanya Pak. Iya. Ini satu pengalaman yang apa ya, boleh dikatakan pengalaman bagus yang bisa kita informasikan ke sahabat bisi, barangkali bisa melakukan hal-hal yang tidak seperti biasanya, agar tanamannya juga memberikan hasil yang lebih maksimal lagi gitu Pak ya. Iya Pak. Ini berarti kalau dirawat secara baik itu bisa 20 sampai 25 kali petik, Pak. bisa lebih. Bisa lebih Pak. Kalau dengan yang bukan Ecotavia, apa bisa sebanyak itu atau ada perbedaannya walaupun ini Pak tanda kutip juga dirawat dipupuk seperti itu, apa sama? Ya itu Pak. Kalau selain ego Pak ya, entah itu apa, kendalanya cuma ngenes Pak, layu itu Pak.
cuma layu itu. Berarti ya memang varietasnya Pak. Layu dengan sama Pak ketahanan virusnya Pak. Itu. Tahan virusnya masih di Igutavi. Ya, ya, Igutavi itu saya sudah menyatakan emang tahan virus banget itu. Nah, ngomong-ngomong virus ini Pak. Ya. Karena namanya saja sudah Igutavi, ya, singkatan tahan virus. Banyak juga varietas atau jenis-jenis cabai keriting yang lainnya itu menamakan juga Tavi, tahan virus lah. Selain punya kelebihan tahan virus ini, lagi-lagi saya tanyakan ini Pak, dibanding dengan yang lain tidak punya itu, apa Pak menurut Pak Miswan ini, si Igutavi ini? Keunggulannya? Keunggulannya, kelebihannya? Ya itu tadi, dari buahnya keras, tahan layu, gitu. Buahnya banyak, lebat, gitu Pak, tahan virus, itu. Kalau dibanding yang lain berarti ya belum tentu buahnya keras? Ya belum tentu Pak, kalau yang lain belum tentu. Nah, intinya Pak, akhirnya ujung-ujungnya nanti petani apapun termasuk seperti Pak Miswan ini kan juga nanam cabai keriting Igutavi. Ya. Ujung-ujungnya nanti kan duit ya Pak. Ya. Nah, tadi kita secara hitung-hitungan aja Pak, ya Pak. Sekarang dari luasan 2.800 meter persegi, kembali kita ke analisa usaha tani Pak. Tentunya bertani itu harus modal berapa, dijual keuntungannya berapa kan begitu tuh Pak. Pastinya kan begitu ya. Iya Pak. Ya, kita kembali itu, berbincang itu. Siapa tahu saya besok bisa meniru Pak Miswan ini di rumah sana. Oh iya Pak. Ya bercocok tanam seperti inilah. Ini dari 2.800 meter persegi ada sekitar 8.000 pohon. Ya. Dari biaya Pak yang saya tanyakan, mulai dari pengolahan lahan, kemudian pupuk, beli benih, pestisida, tenaga kerja, sampai tenaga panen itu satu kali panenan yang 25 atau lebih itu tadi modalnya berapa Pak? Itu modalnya kalau dihitung-hitung kurang lebihnya Pak ya 20 sampai 25 Pak. Juta ya. Dari luasan segitu loh Betul Pak. Ya. Modalnya habis gitu. Itu sudah keseluruhan ya Pak ya? Sudah mencakup secara keseluruhan itu sekitar modalnya butuhkan itu 20 juta sampai 25 juta. Nah, ya Pak. Sekarang gini Pak, katakanlah harga cabai kan kadang-kadang naik turun tuh Pak. Di pasaran nggak tentu tuh Pak, tinggal musimnya kayak gimana. Kayak sekarang lah, mesti mahal kan Pak? Situasi kayak gini, panen aja sudah beruntung kan Pak? Pak. Apalagi berhasil seperti Pak Miswan ini, gitulah. Harga lagi bagus lagi. Sekarang nyampe berapa Pak harganya saat ini? Saat ini kisaran di 50-an Pak. 50.000? Iya. Per kilo? Iya Pak. 50.000. Waduh, itu bukan harga yang bagus lagi, super bagus Pak. Itu bonus petani Pak. Ya, betul. Tapi ya kembali lagi Pak, kalau varietas yang digunakan juga nggak bagus, apalagi di cuaca seperti ini, kemudian perawatan ya sebagus Pak Miswan tadi belum tentu juga menghasilkan walaupun harga tinggi. Nyatanya tadi Pak Miswan juga cerita, tetangganya aja juga ngenes, layu, mati lagi. Gitu. Terus gini 8.000 pohon. Ya. Tadi sudah dibilang rata-rata kurang lebih satu pohon itu menghasilkan 1 kilo gitu aja Pak. Berarti ada 8 ton atau 8.000 kilogram. Kalau harga ya kita anggap paling murah aja Pak. Kita ambil 10.000 saja. Wes tidak usah 50.000 Pak. Kebanyakan 10.000 aja. 10.000 dikalikan 8.000. Udah berapa Pak? 80 juta Pak. 80 juta itu dari harga yang kita anggap paling murah Pak. Iya kan Pak? Iya itu Pak, makanya orang-orang itu tetap suka nanam cabai itu ya dikarenakan semurah-murahnya harga cabai sebenarnya itu tetap modal kembali Pak. Tidak rugi maksudnya. Gitu. Kalau cuma ya Pak ya, kalau pas harga murah itu kalau akan mengumpulkan uang itu sulit Pak. Sulitnya kenapa? Karena uang itu mungkin bablas langsung buat urusan belakang. Ya, tidak bisa untuk modal lagi ya. Gitu, istilah begitu. Tapi tetap
tidak rugi kan Pak? Kalau dihitung tenanan nggak rugi Pak, nggak rugi semurah-murahnya cabai. Jadi kenapa Pak Meswan tadi juga suka cabai keriting ini, apalagi mereknya Igustafi, pokoknya sejelek apapun, seburuk apapun harga di pasaran itu pokoknya minimal tidak rugi, kembali modal lah gitu kembali, ya. Pak, Ya. masih kembali. Kalau yang lain meskipun cuma tahu, ya. totalannya Pak ya, itu kembali Pak, cuma uangnya udah nggak ada, nggak ada, gitu aja. ya. Soalnya buat belanja Ya sehari-hari. itu, ya jelas itu, nggak bisa menyisihkan karena buat belakang aja kurang intinya. Iya. Gitu. Ya oke, itu dari segi keuntungan Pak ya. Namanya alam kita juga nggak tahu, tapi kita ngomongnya yang umum-umum saja. Nah itu tadi dari segi keuntungan atau perolehan hasil ya dari modal katakanlah 25 lah. Ya. Kita anggap bukan 20 lah. Ya. 25 juta. Bahkan kita upkan lagi, kita banyak 30 juta modalnya. Kalau harga lagi 10.000 saja sudah dapat 80 juta. Ya. Berarti kan secara tidak langsung kan ada kurang lebih minimal 50 juta keuntungan Pak. Iya. Hanya berapa bulan sih Pak tanam ini mulai dari pengolahan ini? Tanam sampai panen. sampai panen. Tanam sampai panen itu ke 85 hari. Wah, Mas. 80 hari. 3 bulan lah. 3 bulan. Sama jualnya kan 3 Iya, bulan kan? Iya. Udah 50 juta. Iya. Ya gitu kan Pak Ya, istilahnya. itu 3 bulan itu mulai panen Pak Mas Pak. Masih mulai petik pertama. Gitu. Ya kita kalah putik pertama ya. Ya. Oke lah ya. Jadi itu apalagi kalau memang harga cabai keriting saat ini sudah bagus seperti ini bisa 40.000 Udah, Pak. sampai Ini 50. kalau sampai harga seperti ini itu ya itu tadi bonusnya petani. Lah nggih, itu tadi 10.000 saja kali 8.000 pohon 80. kali sekilo Ya. 80 juta. Ya. Kalau harganya 50 berarti kali 5 Pak. Ya. 400 juta. Wah, makanya Itu Pak ya, itu hitung-hitungannya. hitung-hitungannya. Ya dalam arti hitung-hitungannya. Nanti di akhir kalau segitu ya toh mungkin juga dapat Pak, cuma uangnya paling yang enggak terkumpul. Nggih, Tak karena sana, betul gitu. kan jual ya kan, Ya. ini petik pertama Ya. dijual kan. Ya. Ya coba kalau Pak Meswan itu petik pertama sampai 25 kali jangan dikemana-manakan. Kan pasti terkumpul Pak. Ini karena kebutuhan kemungkinan buat beli benih lagi persiapan nih. Ya. Beli Igustafi lagi. Ya. Barangkali yang sebelah tak tanami apa itu tadi. Ya, Karena sudah tahu seperti begini mau ditanami Igustafi semua kan bisa jadi toh Pak. Iya Pak, iya gitu. Iya. Kalau dapat Ya, uang ya gambarannya seperti itu. Iya. Ini sehubungan dengan keuntungan. Ya. Nah, pokoknya itu kan kalau apa-apa itu kan yang diharapkan untung kan Pak. Tidak Iya, mau Pak. pertambahan rugi. Ya tadi varietas sudah. Ya. Varietas utama ya Pak. Ya. Sekarang Pak Meswan, teman Pak Meswan sudah menggunakan varietas yang tepat, Igustafi cabai keriting ya. Ya. Kemudian perawatan juga sudah bagus, bahkan tadi perawatan super bagus. Saya bilang temennya biasanya hanya yang petik diambil di atasnya, bawah nggak diurusi kan gitu itu. lah. Sudah seperti itu. Nah, Itu rata-rata Pak orang dilalaikan itu Pak. oke, itu berarti satu tips tersendiri ya Pak ya, Iya, iya. satu pengalaman tersendiri. Setelah keuntungan Pak, kita bicara apa itu produknya. Tadi Pak Meswan sudah bilang bahwa Igustafi ini termasuk keunggulannya itu keras. Iya. Nah, Pak itu banyak keras. Kemudian kalau warnanya gimana Pak? Warnanya itu malah disukai Pak. Malah Sebabnya Pak disukai? warnanya itu punya gilap gitu Pak. Oh, kayak Mengkilap. mengkilap. Iya, betul. Oh, itu yang disukai pasar memang seperti Iya, itu ya iya, Pak. iya. Oh, terus kalau pedagang sendiri Pak, ini Pak Meswan kalau panen ini dijual sendiri ke pasar, di apa itu ada pedagang yang ke Enggak Pak, lahan atau saya bagaimana? jual ke pengepul. Ada tempatnya sendiri. Ada tempatnya sendiri. Pengepul itu kirimnya ke luar kota Pak. Untuk pengumpulnya sendiri. Iya. Jadi kalau jadi pedagang Pak, pengepul ini sendiri yang disukai dari Igustafi apa? Kalau
dari petani kan seperti Pak Miswan ini tadi kan karena keras, warnanya bagus, ukuran panjangnya. Ya itu dari pedagang, dari pengepul itu yang disukai kerasnya itu Pak. Itu kalau dibuat kirim luar kota tahan Pak. Oh, gitu. Berarti memperkecil kerugian ya Pak ya. Enggak kerugiannya. Kadang-kadang kalau buahnya nggak keras itu mungkin untuk kirim jauh-jauh, busuk di jalan. Sampai di tujuannya udah busuk, apa gimana, apa gitu loh Pak. Iya. Tambahan lagi, Pak Miswan pernah ngalami nggak Pak? Saya kemarin di Kulon Progo, ya. Ada juga petani sukses seperti Pak Miswan ini, itu menanam juga Ikotavi keriting ini. Ya. Hebatnya katanya Pak, kalau jarak jauh itu biasanya agak lembek tuh Pak. Iya. Nah, itu kalau cabai yang lain itu di air atau diciprat itu dia nggak mau kembali mengembang. Tapi kalau Ikotavi ini anukan air seperti ini dia bisa seger lagi Pak. Pernah nyoba gitu nggak Pak? Pak Miswan? Kalau saya sendiri belum pernah Pak. Belum pernah ya Pak? Ya belum pernah. Itu kehebatan lagi Pak ini informasi. Makanya ini saling memberikan informasi seperti itu Pak. Kelebihan lain seperti Ikotavi seperti itu Pak. Makanya kalau pedagang seperti tadi yang diinformasikan pengepul itu kirim jarak jauh pasti yang dipilih Ikotavi. Ya, karena yang lainnya itu baru setengah perjalanan apalagi musim hujan. Udah pasang busuk di tengah jalan. Kalau Ikotavi kemungkinan yang nyampe masih lokasi ya ada, tapi kemungkinan cuma beberapa kecil, saja. Itu. Oke, berarti secara umum dari sisi petani sendiri juga sudah suka ya Pak, bentuknya, performanya, buahnya dan lain sebagainya, ketahanan hama penyakitnya. Kalau dari pedagang itu pokoknya bagus gitu ya Pak ya. Iya. Bagus Pak. Ya. Oke Pak, itu terus lagi Pak yang ini mumpung ketemu ya Pak ya, mumpung ketemu karena belum tentu saya ketemu lagi petani sukses seperti Pak Miswan ini loh Pak. Ini siapa tahu ngomongan kita, obrolan kita ini didengar oleh sahabat BC dimanapun berada, apalagi tips-tips yang dikasihkan sama Pak Miswan tadi sudah sangat bermanfaat. Nah ini mumpung ngobrol sebelum saya akhiri, saya masih ada beberapa pertanyaan Pak. Kemudian setelah tadi keuntungan sudah, kemudian disenangi petani karena buahnya ABCD sampai Z sudah, ya Pak. Kemudian pedagang atau pengepul juga suka, karena kirim jarak jauh relatif lebih aman ya Pak. Nah sekarang kita kembali Pak, ke Ikotavi ini. Ke Ikotavi ini, apakah Bapak setelah ini itu mau mengembangkan lebih luas lagi, sudah tahu hasil panen seperti ini atau bagaimana Pak? Ya Pak, nanti saya setelah ini mungkin tambah luasannya saya tambah Pak. Berarti ada lahan yang sudah disiapkan ya Pak? Ada Pak, sudah ada. Saya tambah. Yang kemarin ditanami apa itu yang lahannya Pak? Yang mau itu ditanami itu bukan cabai yang ini keriting ini dari tapi mau ditambahkan lagi di musim berikutnya ini. Ya, musim berikutnya saya tambah, luasnya saya tambah Pak. Biar dapat rumah 2 ya Pak ya. Baik. Terakhir ini Pak, terakhir sebelum saya tutup. Nah, terakhir, mumpung kita ini lagi dilihat sahabat BC dimanapun berada itu, kita minta tips dong Pak. Tipsnya dari Pak Miswan ini, kan sudah cerita banyak tadi dari pengalaman sekolah, mulai bertani ikut orang tua, ikut kakak, sampai tertarik untuk mandiri, nanam beberapa crop atau beberapa macam varietas tanaman lain, kemudian ke cabai ini. Khusus tips cabai keriting Ikotavi ini, tips apa Pak yang diberikan ke petani, sahabat BC, agar sahabat BC itu bisa meniru Pak Miswan ini, bisa bercocok tanam atau usaha budidaya tanam cabai keriting Ikotavi ini baik dan hasilnya bisa maksimal. Kira-kira apa Pak? Tipsnya gini Pak, kita itu kalau mau nanam apapun, kita kan harus mempelajari tanahnya dulu Pak. Tanahnya kurang apa, jenis tanahnya apa gitu Pak, nggak asal-asalan cuma tanam. Kita kalau jeli sampai itu mungkin tidak ada sampai keplesetnya nggak ada mungkin loh Pak ya. Yang penting kita jeli di tanah dulu sebelum ditanami, kita olah yang bagus aja dulu. Berarti
cara perlakuan ke tanah itu utama gitu iya, ya Pak ya. Iya, tanahnya itu. Jangan asal-asalan ditanam tanah saja itu gitu enggak. ya. Iya, Pak. Yang bikin gagal itu aslinya kan seperti itu, Pak. Oh, itu pengalaman Pak Wisman ini ya? Ya itu, cuma kita asal tanam, asal mau apalagi dadakan itu, maksudnya. Oh, yang langsungan begitu gitu. langsung ya, itu pengen itu sebenarnya tanam. bagus Pak itu Pak. Gitu ya Pak. Cuma rata-rata orang sekarang kan buru waktu. Iya, yang ngejar waktu. Ngejar waktu ya Pak ya. Tanpa memperhatikan yang dikatakan kelelahan tanah itu kan nggak perhatikan Pak. Betul. Sebenarnya tanah kan ya butuh Pak. Istirahat dulu apa gimana, persiapan apa gimana. Tanah kan seperti itu Pak, sama seperti kita. Ya Pak? Ya, betul. Iya. Setuju Pak. Ya, setuju. Pendapat jadi tipsnya yang bagus saya dapat inspirasi dari Pak Miswan ini adalah kita mengenali tanah yang mau kita tanami dulu. Iya, seperti kita mengenali calon istri kita. Kita kenal dulu. Dulu dia minta apa? Karakternya seperti apa ya kan? Apa yang dibutuhkan? Begitu ya Pak. Makanya istrinya Pak Miswan ini kan cinta sekali sama Pak. Berarti diperhatikan ya. Sampai tanah pun diperhatikan seperti itu Pak. Iya Pak. Nah, tapi saya setuju Pak pendapat bahwa memang kita itu kan sebagai media ditanami kan Pak. Kita perlakuan dengan baik. Butuhnya apa? Kalau memang perlu diolah dikasih kompos seperti tadi, didiamkan dulu. Apa ya? Bernafas dulu. Istirahat dulu. Ngopi-ngopi dulu Pak. Ngopi-ngopi dulu dan sebagainya. Ya. Itu baru nanti kita kerja lagi. Tanah itu bisa bangkit lagi, semangat lagi gitu ya Pak ya. Kalau terus-terusan beraya lelah tau Pak. Tanah. Baik Pak. Saya terakhir sebelum saya tutup juga, ini kan contoh buah dari Iguatafi ya Pak. Iya, Iguatafi. Pak Miswan. Sari panjang juga bagus, warnanya juga mengkilap ya. Iya. Merahnya juga merah sekali. Kalau rasanya gimana Pak? Rasanya udah pernah merasakan belum? Ya pedas rasanya Pak. Udah pernah merasakan belum? Bener. Maksudnya gini Pak, banyak cabai keriting loh Pak, dalam tanda kutip. Itu pedasnya biasa bahkan nggak pedas. Karena yang terkenal itu kita tahu semua bahwa yang padas pasti cabai rawit. Nah saya makanya tanya, pernahkah Pak Miswan mencicipi ini? Belum? Kalau saya sendiri belum pernah Pak. Nah, sekarang mau saya cicipi. Monggo silahkan. Nah, ini kan ada kopi. Ya. Kalau nanti saya kepedesan, langsung minum kopi ya Pak. Saya cicipi. Pak Miswan mau? Monggo. Bismillah. Ini Pak, bener. Jadi saya kemarin dibilangin, Pak pedes loh Pak, cabai keriting apa itu Iguatafi itu pedes loh Pak. Jadi sebagai alternatif bahwa ketika cabai rawit itu agak langka di pasar, alternatifnya bisa pakai ini buat sambel, saus dan sebagainya. Pedes tenan Pak, mau rasakan boleh Pak? Silakan. Artinya dari tingkat kepedasan itu juga sudah menjanjikan lah sebagai alternatif lain bahwa tidak hanya cabai rawit saja yang bisa menghasilkan rasa pedas. Nah, misalkan istri Pak Miswan nanti di pasar mau punya gawe, mau butuh sambal banyak, cabai rawitnya langka dan sebagainya karena nggak panen petani ya. Yes, beli aja ini Iguatafi keriting, bawa pulang 5 kilo, 10 kilo, bikin sambal. Sudah masuk Pak ya. Masuk kayaknya. Oke, terima kasih Pak Miswan sudah banyak berbincang dengan kita pada kesempatan ini. Banyak ilmu yang saya dapat Pak. Banyak tambah pengalaman berdasarkan juga dari yang sudah Bapak lakukan sendiri, fakta sudah ngalami sendiri. Bahkan kemungkinan kalau Pak Miswan disuruh stop, kamu tak kasih uang 20 juta, nggak usah nanam Iguatafi, tanahmu biar istirahat tuh mau nggak Pak kira-kira? Ya nggak mau Pak. Nggak mau Pak. Tetap nahan. Harganya 50.000 per kilo. Mana mau? Harganya aja pedas Pak. Harganya pedas sepedas cabenya ya Pak ya. Pedas cabenya. Mudah-mudahan nanti Pak, para petani yang lain atau tetangga-tetangga, saudara-saudara Pak Miswan ini bisa mencontoh tanam cabai keriting Iguatafi yang ternyata sudah ada buktinya kan? Ya. Itu sekali lagi Pak Miswan,
terima kasih atas bincang-bincangnya, atas obrolannya. Semoga apa yang kita obrolkan itu juga bermanfaat bagi orang banyak. Iya Pak. Ya. Tambah sukses Pak Miswan. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya. Sahabat Visi, demikian tadi bincang-bincang kita, obrolan kita bersama Bapak Miswan yang membahas seputar cabai keriting Igotavi. Semoga obrolan kita bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi sahabat Visi dimanapun berada. Nantikan podcast berikutnya, tentunya dengan bahasan yang lebih berbobot dan lebih menarik. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Visi Sahabat Petani. Nah, sahabat Visi, sebelum Pak Kumis tutup, Pak Kumis punya pantun. Bung Karno, tokoh proklamasi, jasanya besar sekali. Kalau tanam cabai tidak ingin rugi, tanamlah Igotavi. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.